Nanti pertama kita akan panaskan dulu air secukupnya aja. Selanjutnya yang kita siapkan yaitu ini paru beratnya 1 kg. Lalu untuk bumbu halusnya yang perlu disiapkan 1 bonggol bawang putih, ini 3 ruas lengkuas, lalu bawang merah, jahe, kunyit, lalu ini ketumbar bubuk, ini kaldu bubuk, garam halus, dan ini merica bubuk. Pertama itu kita akan potong, tapi potongnya nggak usah kecil dulu. Ini kita akan rebus sebentar aja agar dia nanti gampang dipotong kecil-kecil. Jadi darahnya ini masih banyak juga, jadi teman-teman potongnya gede aja, cukup. Lalu kita akan tuangkan ke dalam air yang udah panas. Jadi kita tunggu sampai dia keras untuk gampang kita potong kecil-kecil. Lalu kalau sudah 10 menit kita akan matikan api, kita angkat ini, nanti tunggu sedikit dingin agar gampang kita potong. Kita dinginkan dulu ya. Lalu kita panaskan lagi air yang baru. Bismillah. Ini secukupnya aja. Ini setelah agak dingin, yang penting bisa dipegang biar gampang kita potong-potong. Lalu nanti potong tipis-tipis, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah, ini kita akan rebus lagi ulang tanpa menggunakan bahan apapun. Tuh. Ini kalau udah, kita akan rebus ulang. Lalu kita cemplungin lagi, ini sampai benar-benar darah-darahnya habis ya. Yang kedua ini, jadi usahakan setipis mungkin. Kalau masih tebal nanti kita potong lagi aja, agar nanti pas digoreng gampang matangnya. Ini rebus sampai 30 menit kira-kira. Ini biarkan dulu agak lama, biar nanti ini darah-darahnya benar-benar habis, gak ada lagi. Ini udah kurang lebih 30 menit, kita matikan api, lalu kita tiriskan ini. Nanti kalau masih ada yang tebal, dirasa tebal, silahkan ditipiskan aja lagi sebelum kita lumuri dengan bumbu halus. Nah, ini kita tunggu sampai dingin. Nanti setelah itu kita lumuri dengan bumbu halus yang kita blender. Ini kalau udah dingin dan ini udah potong-potong lebih tipis lagi. Kalau buat paru basah, teman-teman nggak perlu sampai benar-benar tipis. Itu lebih gampang dan lebih cepat waktunya kita memasak, karena menggorengnya juga sebentar. Tapi karena ini Uni sukanya yang paru crispy, yang garing, jadi wajib ini potongnya lebih tipis. Jadi kita akan lumuri dengan bumbu yang kita haluskan tadi. Ini semuanya masuk. Ini blender, tambahkan air ya. Kita akan aduk. Karena ada kunyit, lebih baik pakai hand spoon aja. Pastikan semuanya kena. Kalau dirasa sudah, ini diamkan minimal itu 1 jam kalau mau enak. Kalau mau goreng langsung silakan, tapi mungkin bumbunya nggak akan meresap. Jadi sebaiknya diamkan 1 jam, atau bermalam juga enak, masukin dulu di freezer. Kalau kulkas yang pendingin biasa bisa untuk semalam aja sih, nggak masalah, karena ini udah direbuskan. Kalau jangka panjang simpan di freezer aja. Sudah deh, kita simpan dulu, diamkan dulu. Nah, ini udah diamkan minimal itu 1 jam ya. Kita akan mulai goreng. Kita mulai, bismillah. Nah,
Nanti jangan heran kalau berbusa begini, kalau paru pasti berbusa dia. Jadi kita kecilkan api atau matikan. Kita lihat dulu, udah cukup. Nah, ini kita dinginkan dulu ya, sampai benar-benar dingin. Kalau yang lembab udah cukup segini aja, langsung mau dibaladoin atau dimasak apa silakan. Tunggu ini dingin dulu, nanti kita panaskan lagi minyak. Setelah itu goreng dengan api kecil aja. Yang kedua. Lalu ini setelah dingin kita goreng ulang dengan minyak yang sama aja. Ini bukan minyak karena berapa kali pakai ya, cuma 1 kali pakai doang. Tapi karena memang kalau paru ini warna minyaknya akan lebih menghitam. Ini rencana ini mau dibaladoin. Untuk bumbu baladonya ini pakai ini aja. Berat antara cabai dengan bawang sama. Kalau 50 gram, 50 gram juga bawang merahnya. Lalu tambahkan nanti jeruk nipis. Udah itu aja, tambah garam. Jadi ini nggak pakai yang lain lagi, cuma itu aja. Jadi ini nggak akan pedas karena bawang dengan cabai itu sama takarannya. Kalau orang Minang memang sebagian banyak yang nggak ada pakai bawang putih, termasuk ini nggak semua balado nih kasih. Cuman bagian daerah tertentu ada yang selalu pakai bawang putih. Itu lebih ke selera dan cocok yang mana, silakan mau tambahkan bawang putih atau kalau ini jangan dikasih tomat sebaiknya karena ini nanti takutnya yang crispy-nya gampang melempem. Jadi nanti dihaluskan. Ini kalau udah kita angkat, matikan apinya. Ini wajib ya, yang kedua nih apinya api kecil banget. Nanti biasanya kalau udah dingin baru ketahuan garing atau enggaknya. Jadi kalau masih belum garing, nanti teman-teman tinggal ulang aja, goreng dengan api kecil. Biasanya untuk yang kedua kali ini udah garing. Nah, kita tunggu dingin. Tuh. Cabenya kalau ini dipecah-pecah aja. Tambahkan garam. Ini aja. Nanti kalau udah pecah-pecah begini, kita akan sisihkan aja. Ambil ininya. Nanti bijinya yang masih banyak, walaupun di sini ada dikit ke bawah nggak apa-apa. Ini kita akan haluskan. Kalau udah baru deh ditambahkan bawangnya. Ini udah cukup, jadi ini nggak perlu terlalu sampai halus. Jadi kita satukan mereka. Jadi balado itu kalau ini beda bahan, kadang bisa beda lagi caranya. Jadi nggak semua aja disamain. Dah, kita sisihkan. Kita akan goreng ini. Ini nggak ada kaldu bubuk, nggak ada micin, nggak ada gula. Cuma ini aja. Nanti kita goreng, tumis, tambahkan jeruk nipis. Nah, biasanya jeruk nipisnya mesti berasa asemnya. Kalau orang Minang itu lebih suka cabenya sedikit ada asam-asamnya. Jadi jangan aneh ya kalau nggak pakai bawang putih itu. Kalau orang Minang biasa kalau nggak pakai bawang putih. Bismillah. Ditumis dulu hingga kurang lebih boleh sampai setengah mateng. Biarkan dulu dia sedikit mati, rasa cabenya nggak terlalu pedas lagi. Lalu kalau udah mulai warnanya sedikit berubah, tambahkan jeruk nipis. Nah, kalau ini lebih suka berasa asamnya, jadi ini selera aja. Yummy. Udah koreksi rasa, udah semua, tinggal matikan api.
Kita tunggu sampai ini benar-benar dingin. Nah, ini untuk ini parunya biasanya Uni pas mau makan Uni ambil secukupnya aja, lalu dibaluri di atasnya dengan cabai ini. Tapi cabainya udah dingin dulu. Kalau biasanya kalau udah dingin langsung dicampur semua, takutnya kalau yang untuk malam dia melempem. Jadi sebaiknya untuk makan siang aja ambil secukupnya, langsung tabur ini pas mau makan aja. Jadi ini tetap crispy. Nah, seperti ini teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.